pangkat tertinggi di permukaan bumi dan pujian tertinggi di permukaan bumi, karena manusia memiliki fitrah di dalam dirinya bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan sesuatu. Dia adalah makhluk apa? Diciptakan oleh sesuatu. Kenapa? Karena manusia itu sangat sadar bahwa dia tidak pernah menciptakan dirinya dan dia tidak bisa menciptakan dirinya. Sehingga di dalam fitrah manusia dia diciptakan. Mulailah manusia mengarungi pencarian siapa penciptanya. Paham? Mulailah manusia dengan fitrah yang ada di dalam dirinya, dia mencari, mengarungi siapa pencipta saya. Dan orang yang benar pencarian, maka dia akan menjadi hamba Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Bayangkan yang salah dalam pencarian. Dan jumlah mereka sekarang ini di permukaan bumi lebih banyak. Saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda tidak mau menjadi hamba Allah pencipta langit dan bumi, pilih apa saja yang engkau akan ibadati dan engkau ingin hambakan dirimu kepadanya. Silahkan pilih. Kenapa? Fitrahmu menyuruhmu untuk menjadi hamba. Fitrahmu memerintahkan dirimu untuk menjadi hamba kepada sang penciptamu. Kalau engkau tidak jadikan Allah sebagai Rabbmu dan engkau adalah hambanya, silahkan pilih. Mau jadi hamba siapa? Lihat manusia menjadi hamba matahari, menjadi hamba api, menjadi hamba nabi, menjadi hamba wali, menjadi hamba sapi, semua masih itu. Menjadi hamba batu, menjadi hamba syaitan, menjadi hamba hawa nafsunya sendiri, menjadi hamba harta. Qul billahi alaikum, tolong jawab, adakah yang lebih mulia daripada Allah? Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Gak ada. Oleh karena itu, hamba Allah paling mulia di permukaan bumi. Karena dia menghambakan dirinya kepada zat yang paling mulia, tak ada lagi yang lebih mulia daripadanya. Betul? Oleh karena itu menjadi hamba Allah paling mulia. Kalau tidak menjadi hamba Allah, hamba matahari, hamba sapi, hamba batu, hamba nggak jelas. Bahkan manusia menjadi hamba sesuatu yang tak pernah ada di permukaan bumi. Tak pernah terlihat wujudnya, hanya ada dalam khayalan manusia. Dan hal yang paling parah ketika saya mendengarkan dari seorang teman di India mengatakan di tempat kami ada penyembah-penyembah tikus. Lihat bagaimana hinanya manusia, menjadi hamba Nabi saja hina sudah. Nggak boleh menghambakan diri kepada Nabi. Oleh karena itu ketika Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi Muhammad tiba-tiba sujud, Rasul marah. Sallallahu alaihi wasallam tidak setuju. Sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasul tidak mau ada orang yang sujud kepadanya. Menjadi hamba Nabi saja sudah hina, apalagi jadi hamba matahari, apalagi menjadi hamba sapi, apalagi menjadi hamba tikus. Saya hampir tidak percaya ketika sahabat di bangku kuliah dari India menyatakan di negeri kami ada penyembah-penyembah tikus. Dan saya lebih kaget ketika suatu saat sedang berada di salah satu penerbangan nasional Indonesia dan di penerbangan itu ada majalah, saya buka-buka bertemu penyembah cicak. Dan yang lebih mengagetkan lagi, penyembah-penyembah cicak itu ada di Indonesia. Fala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, apabila Anda, jangan bilang Anda, takut menjadi doa. Apabila ada seorang manusia hidup di dunia ini menjadi hamba selain Allah, satu kata, di akhirat gak akan masuk surga. Di akhirat tidak akan masuk surga. Kenapa? Surga khusus untuk hamba-hamba Allah. Mungkin kita semua hafal ayatnya di dalam Al-Quran, akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Setelah itu fadkhuli wadkhuli jannati. Ini ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa surga khusus untuk hamba-hamba Allah. Selain hamba Allah, mamnu', nggak boleh masuk surga.
ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, karena keimanan mendatangkan ketentraman di dalam hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, menghadap kembali kepada Rabbmu, kau berasal darinya dan dikembalikan kepadanya. Radiyatan, engkau ridho, mardiyatan, engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayat ini tegas mengatakan bahwa penduduk surga hanyalah hamba-hamba Allah. Maka kita bersyukur yang luar biasa. Di saat Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita di permukaan bumi ini, sekarang ini muslim. Dilahirkan kita dari ayah dan ibu muslim dan muslimah. Dilahirkan kita dari keluarga muslimah, kakek dan nenek muslim dan muslimah. Dan berada di tengah komunitas muslimin. Sehingga dari lahir kita muslim, atau mungkin salah satu di antara kita saja yang mungkin lahir di keluarga yang non muslim, kemudian berinteraksi dengan kaum muslimin, tertarik dengan Islam lalu masuk Islam. Mungkin ada di antara kita yang hadir satu atau dua orang, wallahu alam, mungkin saja. Dan bersyukur hidup di tengah komunitas kaum muslimin, sehingga dari teman-teman mengenal kalimat Islam, mendengar kata-kata tentang Islam, dari tetangga, dari rekan kerja, dari karyawan, dari atasan, tertarik dengan agama Islam dan keindahan Islam, kemudian berusaha untuk mencari, ternyata benar Islam lebih baik daripada keyakinan-keyakinan yang ada pada agama keluarganya, lalu memilih Islam sebagai agama. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena penduduk bumi sekarang ini katanya umat Islam itu hanya sepertiga. Berarti 2/3 lainnya bukan hamba Allah. Kalau mereka wafat di atas agama mereka, 2/3 belahan bumi sekarang neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Penyembah api, penyembah dewa, penyembah matahari, penyembah sapi, penyembah apapun, penyembah nabi, penyembah wali, akan masuk neraka selama-lamanya. Ingat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, suatu hal yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Kita dihidupkan Allah di keluarga muslim dan muslimah, di masyarakat muslimin. Namun ingat, Islam itu harus kita pertahankan sampai wafat. Ada tugas yang terpenting dari tugas kita hidup di permukaan bumi, yaitu mempertahankan agar la ilaha illallah tidak lepas dari diri kita sampai akhir hayat.